Fan Wanao mengernyitkan mulutnya sedikit, dan tersenyum marah. Feng Tianxing, apa artefak Kaisar Bihai yang rusak itu? Apa kau tidak punya poin di hatimu? Dengan kekuatanmu, seberapa besar kekuatan yang bisa kamu pacu? Qin Yichen juga tertawa. Itu tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membunuhmu. Mata Dewa Fan Wanao dipenuhi dengan kecemburuan yang tak dapat disembunyikan. Niat aslinya adalah menggunakan kontradiksi antara klan Bais dan klan manusia untuk menghasut para dewa dan iblis dari semua pihak dan merusak istana kekaisaran dalam satu gerakan. Tapi biarkan dia sendiri membawa kekuatan artefak kekaisaran Bihai. Fan Wanao tidak sebodoh itu. Pada saat ini, saya melihat Men Qianmei dengan senang hati menepuk telapak tangan gioknya. Oh. Kebetulan keluarga budak dapat melihat kekuatan senjata kekaisaran. Wajah Fan Wanao menjadi gelap. Lalu dia segera mundur. Dan kekuatan di sekitarnya tertahan. Gelombang dan kuku kecil, jangan nyalakan api di sini. Qin Yichen juga memasukkan pedang ilahi ke sarungnya, dan berkata dengan ringan, sekarang, siapa lagi yang berpikir bahwa aku tidak bisa membawa Bais dan manusia? Fan Wanao mendengus dingin dan diam-diam berkata bahwa dia akan bergabung dengan kelompok gangster yang ditekan ini. Cepat atau lambat kamu akan mati dengan buruk. Setelah banyak dewa dan iblis saling memandang, mereka tidak berani berbicara. Tidak mungkin, Kaisar Bihai terlalu tirani, sehingga Fan Wanao bisa melihat darah. Dan tentu saja mereka bisa melihat darah. Tapi aku harus mengakui bahwa setidaknya di Lick Road Market, dan bahkan di depan relik era naga sejati, ada naga sungguhan dan bahkan keturunan dari pihak-pihak itu untuk membantu, dan keuntungannya seharusnya tidak terlalu besar. Fan Wanao menoleh ke belakang dan memerintahkan beberapa ahli pengadilan surgawi untuk berkata, turun dan lihatlah. Terlepas dari siapa yang meninggalkan kesempatan di sini, mereka sekarang adalah ortodoks surga dan bumi, di mana istana kekaisaran mendominasi pusat perhatian. Beberapa pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi saling melirik dan melompat ke celah gunung satu demi satu. Dan sesepuh dari klan Kaisar Ke di sebelah Qin Yichen juga berbicara. Surga, ayo turun juga. Desir-desir. Qin Yichen melirik Fan Wanao. Dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya ilahi yang mengalir ke celah gunung. Dan dalam waktu singkat, sosoknya jatuh dengan cepat. Pada saat yang sama ketika dia terus turun ke arah bawah gunung, Qin Yichen tiba-tiba heran bahwa memang ada sesuatu yang unik dalam hal ini. Kemanapun dia lewat, awan guntur mengepul, dan ada naga guntur berkeliaran. Gunung suci ini awalnya luas dan tak terbatas. Naga guntur itu sepertinya melintasi langit, dan sisik naga semuanya memancarkan cahaya guntur terang yang tak tertandingi. Ledakan. Seluruh gunung suci itu megah dan tidak terbatas, dan tidak banyak naga petir yang berkeliaran di dalamnya. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen, selain naga guntur, sebenarnya ada seekor burung condor yang bercokol. Condor juga memiliki cakar yang tajam, dan bulu yang tajam seperti pedang. Condor dan naga petir sepertinya menempati setengah dari langit. Tidak hanya itu, naga condor dan naga petir sepertinya bersaing untuk mendapatkan aura langit dan bumi setiap kali condor dan naga petir bertemu. Itu adalah pertempuran yang sangat sengit, seperti kematian tanpa akhir. Condor ini. Begitu Qin Yichen mendarat, dia melihat Bai Guanxing menatap naga petir yang menari, dan melihat naga petir menari. Pada akhirnya, cahaya dan bayangan terkonsentrasi di sarang di sisi gunung. Di sarang itu, sebenarnya ada telur naga yang sangat besar. Setiap benang sutra telur naga dipadatkan oleh guntur murni dan bergelombang. Cahaya guntur berwarna putih dan biru, transparan. Setelah dia mati lebih dekat, Anda masih dapat melihat naga petir diam-diam menutup matanya di telur naga. Naga guntur di telur naga sudah berbentuk naga, dan begitu tubuhnya terentang, tingginya akan mencapai puluhan ribu kaki, yang menyebabkan Qin Yichen terkejut. Ini tidak mungkin anak naga sejati yang baru saja dibesarkan, kan? Tidak mungkin. Ketika Bai Guanxing melihat sekeliling, dia terkejut di tempat, dan suaranya bergetar. Sepertinya ini adalah Dewa Naga Bawaan. Dewa Bawaan. Qin Yichen terkejut, matanya berkedip dan membuang muka, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengguncang seluruh tubuhnya, seperti disambar petir. Saya melihat naga petir di bidang cahaya, murni, dan petir yang sangat sombong. Ini memang sangat mirip dengan tubuh bawaannya saat terkondensasi. Perbedaannya adalah bahwa tubuh bawaan Qin Yichen adalah dewa pedang bawaan, dan naga guntur ini tampaknya merupakan dewa petir bawaan. Yang paling mengejutkan dan bahkan membuat iri Qin Yichen adalah denyut pembuluh darah naga guntur, dan pembuluh darah serta pembuluh darah juga mengalir dengan darah yang diubah oleh guntur. Dengan kata lain, dewa naga bawaan ini memiliki darah naga. Itu bisa meledakkan kekuatan darah. Hanya saja naga petir itu nampaknya masih tertidur. Tetapi saat cahaya dan bayangan naga petir menelan aura langit dan bumi, ia kembali ke bola cahaya bermartabat dari telur naga, membuat napas naga petir ini lebih kuat, dan dimungkinkan untuk bangun kapan saja. Ini adalah naga guntur bawaan. Bahkan kaisar yang kuat dari klan Kaisar Ke merasa luar biasa ketika mereka melihat ini.
Dewa bawaan itu langka, apalagi Dewa Naga. Dan semua orang bisa merasakan bahwa nafas naga petir bawaan ini sangat tirani. Mereka begitu lalim sehingga mereka akan tunduk pada angin, dengan penuh kekaguman. Namun, pada saat ini, dia mendengar Kong Wu berseru, "Tuan, lihat ke sana." Qin Yichen menoleh dan melihat Fan Wanao tertarik oleh bola cahaya. Dan di dalam bola cahaya itu, sebenarnya ada seekor burung condor yang dikandung, dan cahaya serta bayangan burung condor beterbangan dari langit, seolah-olah melindungi anak-anaknya. Cahaya dan bayangan menyatu ke dalamnya, membuat napas sang condor semakin sengit. Dan meskipun burung condor meringkuk dengan sayapnya saat ini, itu juga membuat orang merasa tidak enak untuk menutupi langit dan matahari. Tampaknya saat melebarkan sayapnya dan membumbung ke langit, sepertinya naga petir ini tidak kehilangan. Qin Yichen berkata dengan kaget, "Ini adalah dewa elang bawaan." Tanda seru. Dia benar-benar tidak menyangka ada dua dewa bawaan yang terkubur di sini. Mengapa dua dewa bawaan ini muncul di sini? Dan apakah mereka akan keluar? Sementara Qin Yichen terkejut dan curiga, dia melihat bahwa Kong Wu dan Bai Guanxing sama-sama terkejut, dan bahkan pikiran yang pertama terdengar dengan suara yang serius dan menakjubkan, seperti suara yang menggelegar. "Aku adalah Bukit Guntur Leize, membunuh elang hitam Tulu di sini, menyesali bahwa kekuatannya telah jatuh, dan harus tidur di sini, mengambil kekuatan langit dan bumi untuk memulihkan diri." Leize. Qin Yichen kaget. Ternyata ini naga petir dari Leize. Dan bagaimana Leize ada? Tanda seru. Menurut sejarah klan naga sejati, klan Leize juga naga sejati. Tapi Qin Yichen tahu bahwa Leize adalah salah satu ahli waris naga. Selain itu, ras manusia dan klan Leize juga memiliki akar yang sangat dalam. Ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, Leize Zulong dan Huasu yang tega melahirkan saudara-saudari Fuxi dan Nuwa, dan kemudian Nuwa membuat lubang di langit tertentu dan membentuk umat manusia. Ternyata itu adalah leluhur klan Leize. Meskipun naga petir bawaan ini bukanlah Leize Zulong, ia juga sangat kejam. Dan ketika Haoran Leiyin perlahan bergema di telinga Qin Yichen, dia secara bertahap mengerti bahwa pada awalnya, leluhur Lei Qiu membunuh condor di sini. Tentu saja, melihat situasi saat ini, hampir sama. Tapi Lei Qiu adalah dewa naga bawaan, dan jalur guntur itu abadi, dan kekuatan langit dan bumi dapat diregenerasi, jadi dia diam di sini,